Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Zulfan Nabrisah selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih, dan tak lupa teman-temanku yang saya sayangi. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri dan rekan saya yaitu Ahmad Khairul Zakaria. Nama saya Ulfatun Nikmah, NIM U2019-20661, Ilmu Hadis 2 semester 5. Di sini kelompok kami akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian syariah, fikih, dan hukum Islam. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian syariah. Secara etimologis, kata syariat dalam bahasa Arab aslinya adalah syariah. Berasal dari kata syara'a yang berarti jalan menuju mata air. Dalam istilah Islam, syariah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap umat manusia. Kemudian mengenai syariah ini, Allah juga menjelaskan syariah ini di dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi, "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hanya nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." Jadi kata syariat dalam beberapa ayat Al-Quran mengandung arti jalan yang lurus dan jelas menuju kebahagiaan hidup. Pengertian ini menurut para ahli identik dengan pengertian agama atau ad-din, karena hanya agamalah yang dapat membimbing manusia kepada kebenaran hakiki untuk memperoleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian fikih. Apa sih fikih itu? Menurut etimologi atau bahasa, kata fikih itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ilmu yang artinya pengetahuan, atau al-fahmu yaitu pemahaman, atau menurut Abu Zahrah adalah al-fahmul amiqun yaitu pemahaman yang mendalam. Sedangkan menurut istilah al-ilmul ladzi yubayyinul ahkama syar'iyyatallati tata'allaqu bi af'alil mukallafina ala mustanbatu min adillatihal tafsiliyati, yang mana artinya ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi di sini objek dari ilmu fikih itu sendiri adalah segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh mukallaf atau manusia dari segi hukumnya. Apa sih hubungan antara syariah dengan fikih? Syariah itu berasal dari fikih, dan fikih adalah proses memahami syariah sekaligus hasil dan produk fuqaha atau ahli fikih dalam menentukan hukum yang mempunyai sumber suci berupa syariah atau wahyu itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih lebih khusus daripada syariah. Syariah merupakan sumber dari fikih. Alasannya, fikih merupakan pemahaman yang mendalam. Dengan demikian,
merupakan hasil ijtihad ulama terhadap ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, perbedaan antara syariah dan fikih. Syariah itu terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, sedangkan fikih itu terdapat di dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu bicara syariah berarti bicara tentang wahyu dan sunnah, sedangkan fikih, pembicaraan fikih itu tentang pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan hasil pemahaman itu. Kemudian bersifat, jika syariah itu bersifat fundamental dan luas, sedangkan fikih itu bersifat instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang disebut perbuatan hukum. Kemudian ketetapan dari syariat itu adalah Allah dan Rasul-Nya, berlaku abadi, sedangkan fikih itu karya manusia yang tidak berlaku abadi dan dapat berubah dari masa ke masa, jadi sesuai dengan perkembangan zamannya. Kemudian syariah itu hanya satu, sedangkan fikih mungkin lebih dari satu. Hal ini dapat terlihat dengan adanya berbagai mazhab, dan mazhab yang sekarang ini kan yang diyakini oleh umat Islam itu ada 4. Kemudian syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih itu menunjukkan keberagamannya, jadi banyak macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hoirul Zakaria, NIM U 2019-2052 dari kelas Ilmu Hadis 2. Terima kasih Saudari Ulfa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang hukum Islam. Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur barat. Hukum berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu hakama yahkumu, yang kemudian bentuk masdarnya menjadi hukman. Lafal al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jama' al-ahkam. Berdasarkan akar kata hakama tersebut, kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah kendali atau kekangan kuda, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna mencegah atau menolak juga menjadi salah satu arti dari lafal hukmu yang memiliki akar kata hakamah tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya. Al-Fayyumi dalam buku Zainuddin Ali yang berjudul Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia, beliau menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafal Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.
Dalam kamus Oxford, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslihuddin, hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya. Islam. Selanjutnya, Islam adalah bentuk masdar dari akar kata aslamah yuslimuh islaman dengan mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai dan selamat. Namun kalimat asal dari lafal Islam adalah berasal dari kata salimah yaslamu salaman wa salamatan yang memiliki arti selamat dari bahaya dan bebas dari cacat. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur barat. Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagaimana salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Islam, dan yang seakar dengannya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan materi video kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika dalam menyampaikan materi kami masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Kelompok kami punya pantun nih buat teman-teman. Motor metik tak pakai rantai, panaskan mesin di pagi hari, berpisah bukannya bercerai, semoga salam pertemukan kita kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.